Capek lah saudara tanda tangan tiap sebentar merubah adendum terus sampai 7 kali. Dilakukan pelelangan. Kapan dilakukan pelelangan? Setelah prakualifikasi kan sudah lolos itu. Kapan dilakukan pelelangannya? Pelelangan menentukan pemenangnya siapa Pak? Kapan? Itu bulan November atau Desember gitu, saya lupa. Desember. Iya, November Desember. Siapa pemenangnya dari 3 konsorsium untuk 5 paket? Paket 1 dimenangkan oleh konsorsium Fiber Home, Multitrans Data dan Telkom Infra. Ya. Konsorsium tersebut juga dimenangkan untuk paket 2 juga. Fiber Home, Telkom Infra dan MTD. Paket 3 itu Huawei, Sei, terus dan Lintas Arta. Terus paket 4 itu IBS dan ZTE. Paket 5 itu IBS dan ZTE. Itu ya? Betul. Jadi 3 konsorsium itu dapat pekerjaan semua Pak? Iya, dapat pekerjaan semua. Itu untuk apa dilakukan tender itu? Kalau semuanya dapat pekerjaan gitu loh Pak. Hanya untuk melengkapi proses administrasi saja. PPK kok gak bisa jawab. Walaupun itu pekerjaannya Pokja, tapi itu termasuk tanggung jawab saudara. Baik. Kalau saudara ini tidak menyimpang ini ngapain tanda tangan kontraknya saya nanti kan masuk penjara kan begitu Pak. Saya tanya 5 paket itu tadi dilakukan pelelangan. Yang bersaing di situ adalah 3 konsorsium. Yang saya tanya 3 konsorsium itu dapat pekerjaan semua dalam paket yang berbeda. Benar nggak tuh? Betul yang mulia. Nah, saya tanya sama saudara, ada yang menang, ada yang kalah nggak di dalam pelelangan itu? Kalau semuanya ada di mendapatkan paket, berarti tidak ada yang kalah. Tidak ada yang kalah. Prinsip pelelangan apa Pak? Kompetitif. Ya. Ya, kompetitif, mencari mitra itu betul-betul qualified. Itu prinsipnya Pak. Bisa saja itu kalau 5 paket, 5 paket itu bersaing di 3 konsorsium. Untuk mengalahkan itu gampang dari sisi penawaran bisa Pak. Sisi yang lain mereka punya kemampuan yang sama. Dari sisi finansial sama. Dari sisi tekniknya, pengalaman kerjanya sama Pak. Membedakan di dalam bisa menang kalah itu lihat aja dari penawarannya. Kalau penawarannya tinggi bisa kalah. Tapi tidak selalu penawaran yang rendah itu menang, tidak. Bisa juga dari sisi yang lain bisa dilihat. Ada orang yang mau cari kerja, di tawarannya rendah. Padahal dia udah tahu tuh dari awal, kalau saya kerjakan ini tidak akan selesai ini. Tapi yang penting dapat kerja dulu, begitu Pak. Diambilnya ada, tawarannya rendah. Tetapi dari sisi yang lain dia tidak punya kemampuan. Itu bahaya juga dipakai yang seperti itu. Makanya di situ dibutuhkan betul-betul orang yang ikut atau perusahaan yang ikut di dalam pelelangan itu betul-betul qualified. Dari sisi finansial, dari sisi pengalaman, dari sisi teknikalnya. Semuanya itu Pak dikaji. Siapa yang mengkaji itu? Itulah tim ahli yang tadi. Lalu disodorkan, tidak berdasarkan penelitian yang benar, penelusuran yang benar, tidak dikaji betul-betul, lalu disodorkan ke Bapak sebagai PPK. Ini loh hasilnya.
saudara dikasih, ibaratnya dikasih saudara itu durian busuk Pak. Di luarnya bagus. Saudara makan itu. Dapat penyakit saudara di situ. Ada ulat aja di dalamnya. Itulah ibaratnya Pak. Makanya kita PPK itu harus jeli karena kita yang tanda tangan gitu loh. Buktinya setelah ada pemenang, kapan pemenangnya ada? Di bulan Februari atau Januari, seingat saya. Februari atau Januari gitu. Februari atau Januari. Iya. Baru dibuat draft kontrak kerja. Ya. Kontrak kerja draftnya sudah dibuat di. Oh sudah dibuat. Iya, pada sudah waktu prakualifikasi. Pada saat memasukkan dokumen penawaran. Iya. Ya. Betul. Oh sudah. Jadi di draft kontrak di kontrak itu udah jadi, bukan draft lagi gitu. Pada saat pelelangan itu udah ada, masih dalam bentuk draft. Setelah pemenang lelang ditentukan, saya diminta untuk mengkontrak 2.417 lokasi. Nah itu draft kontrak itu saya gunakan untuk menjadi kontrak dengan konsorsium. Saudara lah tanda tangan ketiga konsorsium yang dapat pekerjaan tadi. Saya tidak bisa bilang itu menang kalah Pak, kan memang mereka dapat pekerjaan semua. Ini kontraktor menang, tidak bisa juga saya bilang begitu. Karena apa? Di sini dia menang, di sini dia kalah, di sini dia menang. Yang kalah ini menang di sini, gitu kan? Yang 5 paket itu, iya Pak. Iya itu pelelangan itu tak ada kalah, tak ada menang jadinya. Mereka dapat pekerjaan semua, oke lah. Siapa yang membuat draft kontrak kerja siapa? Pokja yang buat? Bukan, saya dan tim Pak Senar yang membuat. Yang jelas lah suara saya, saudara itu. Saya dan Pak Senar yang membuat draft kontrak. Saudara dengan Asenar yang membuat draft kontrak. Betul yang mulia. Oke. Jadi sisi lama pekerjaan. Sampai kapan Pak? Dalam kontrak kerjanya sampai kapan? Lama pekerjaan selama 8 bulan. 8 bulan? Iya. Dari bulan? Dari bulan selesai lelang itu bulan Maret. Ya, bulan Maret hingga berakhir sampai Desember tahun 2021. Iya, akhir November. Di dalam kontrak kerja itu yang saudara buat itu awalnya apa Pak? Sistem pembayarannya seperti apa? Jadi saya dan Pak Senar pada saat itu membahas sistem pembayaran itu 20-80, 20%. Apa namanya? Turnkey Pak. Turnkey. Iya, 20-80. Ya 20 uang muka, 80% terakhir. Pembayaran selanjutnya adalah 80% apabila sudah ada serah terima pekerjaan. Betul yang mulia. Betul. Nah, itu sudah ditandatangani itu. Itulah awal itu namanya pembayarannya tangki. Ya. Iya, di dalam draft kontrak itu. Di dalam draft. Di dalam draft. Oh, belum ditandatangani itu? Belum. Kemudian saudara bahas dengan Asenar. Iya. Tenaga ahli tadi. Betul. Siapa lagi yang membantu saudara? Ada dari WI ada? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Oh, enggak ikut lagi si Yohan Suryanto itu? Tidak. Di dalam pembahasan kontrak kerja? Enggak ikut dia? Tidak yang mulia. Enggak? Tidak. Oke. Jadi yang bantu saudara Asenar, siapa lagi? Jamaluddin. Siapa nama satu lagi itu? Jamaluddin apa Syudin namanya itu? Hah? Hanya Pak Jamal. Kan ada apa-apa ditambah Udin. Jamaluddin. Jamal. Ya. Hanya Pak Senar saja Pak. Oh, Senar aja. Kan belum ditandatangani dengan sistem pembayaran yang tadi itu. Betul. Oke. Sistem pembayaran itu ada nggak di dalam apa? Di dalam Perdirut? Ada yang mulia. Ada. Di Perpres? Di Perpres juga ada. Ada. Ya. Apa sistem pembayarannya di Perpres? Itu pembayaran secara menyeluruh atau disebut juga turnkey. Hah? Turnkey yang mulia di belakang setelah 20% pekerjaan. uang muka, terakhir 80%. Iya. Untuk apa maksudnya Perpres itu Pak? Sepemahaman saudara. Untuk
pemahaman saya sih untuk ini Pak, meminimalisasi resiko. Resiko. Iya. Artinya negara jangan kecolongan mengeluarkan dana, uang, anggaran, begitulah Pak. Ya. Betul yang mulia. Nah, makanya dibikin itu 20%. Makanya tadi ditambah syarat-syarat tadi Pak, sisi finansialnya. Jadi kalau konsorsium itu tidak punya harta kekayaan yang mencukupi untuk memborong pekerjaan itu, jangan ikut-ikutlah. Kan begitu maksudnya Pak. Supaya negara itu tidak rugi Pak. Kalau pekerjaannya mangkrak, siapa yang tanggung jawab, kan gitu. Benar nggak Pak? Betul ya Pak. Nah, di Perpres itu isinya pembayarannya tangki. Ada salah satu opsi untuk melakukan itu, tapi ada juga opsi lain menggunakan termin. Ada juga, ya. Boleh dengan termin. Boleh. 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 Nah, di Perpres dilarang itu. Tidak yang mulia. Tidak dilarang. Oke. Terus itu di dalam draftnya tadi adalah tangki awalnya. Kemudian dirubah ya Pak. Betul yang mulia. Dirubah. Ya. Jadi pembayaran Berdasarkan termin. Termin. Iya. Termin. Jadi termin jadi dihargai per termin. Berapa termin Pak? Awalnya itu Berdasarkan progres pekerjaan ini. iya, berdasarkan progres pekerjaan itu dibagi menjadi 2 untuk material dan jasa. Oh, material dan jasa. Iya. Beda itu. Beda yang mulia. Kemudian untuk material itu 75% itu dibayarkan pada saat good acceptance certificate atau serah terima pekerjaan. 75% itu dibayarkan pada saat perangkat itu sudah ada di gudang. Oke. Terus? Sisanya 5% dari material itu dibayarkan setelah perangkat itu terpasang dan BAPHP. Oh, BAPHP. Itu untuk material, sedangkan kalau untuk jasa. Cara serah terima pekerjaan itu mah. Ya. Iya kan? Iya betul. Terus yang bagian jasanya dibagi 2 berdasarkan pertama itu down payment DP dan pada saat pekerjaan seluruhnya selesai dibayarkan 80% di akhir. Itu kan? Ya itu di draft itu yang kontrak saudara bahas dengan si Asenar itu. Ya. Kemudian ditandatangani kontrak Betul. draft 3 konsorsium itu. Betul yang mulia. Betul. Itu yang saudara sebutkan tadi isinya, ya kan? Iya. Kapan dilakukan pembayaran 20%? Pada saat kontrak ditandatangani. Ditandatangani sudah dibayar 20%. Mereka menyerahkan jaminan uang muka. Uang muka. Iya, 20% baru kami bayarkan 20% dengan menyimpan jaminan mereka. Jadi uang muka 20% kontrak itu pekerjaan belum jalan itu. Betul yang mulia. Belum kan? Dikasih 20%. Betul. Kan dikasih modal sebetulnya tuh Pak, 20% itu. Nih modal untuk kamu kerjaan itu, kan begitu. Betul. Kasarnya seperti itu. Iya. Ya kalau itu untuk apa juga dicantumkan syarat finansial itu tadi Pak. Perusahaan odong-odong aja dikasih modal 20% bisa juga itu melakukan itu. Yang penting dia punya keberanian gitu loh. Berani, yang penting hidup nekat mati muda aja tuh dibikinnya. Nanti dicari orang-orang yang bisa mengerjakan itu. Disopkan lagi. Macam-macam pekerjaan orang tuh Pak. Itu modalnya cuma nekat aja. Hidup nekat mati muda kan gitu. Oke, saya lanjutkan. 20% sudah dibayarkan pada waktu penandatanganan kontrak. Ya, setelah mereka menyerahkan jaminan uang muka. Uang muka. Jaminannya berapa persen? 20% yang mulia. 20%. Jaminannya apa itu jaminannya? Berupa bank garansi. Bank garansi. Ya. Bank garansi apa lagi? Hanya itu aja Dokumen sih. perusahaan. Dokumen. Ya, bank garansi yang dikeluarkan oleh bank yang berkredibel, maksudnya ada standar. Bank garansi ya, pokoknya jaminan dari bank lah. Bahwa ini perusahaan ini tidak di dalam keadaan kolab gitu loh. Kan ada itu. Betul. Iya kan? Ini nasabah yang baik kan gitu. Ya. Bank garansi itu kan itu. Nah, itu maksudnya. Dia tidak tercela lah, itulah artinya ya. Oke, bank garansi 20%. Terus kapan lagi dibayarkan Pak? Setelah pekerjaan berapa progresnya? Jadi berdasarkan bentuk kontrak termin tadi Pak,
setelah material itu yang berupa tower, power, terus BTS dan lain sebagainya itu sampai di gudang di Jakarta, itu kami bayarkan 75% lagi. Berapa? 75%. Ada dalam kontrak? Ada dalam kontrak. Ada. Berapa kali kontrak sudah saudara tanda tangani? Ada adendum kontrak? Ada. Kapan? Adendum yang pertama itu di bulan Agustus Agustus tahun 2021. Apa yang diadendum? Pertama perubahan lokasi, yang kedua perubahan termin juga yang mulia. Oh, dirubah lagi? Ya. Terminnya? Iya. Jadi berapa terminnya? Yang awalnya jasanya itu 2080, sekarang menjadi 2045, terus baru sisanya terakhir di akhir BAPHP. Di akhir, Ya. oke lah. Jadi suka-sukanya lah ya, dirubah, tidak cocok ini, rubah lagi, tidak cocok ini, rubah lagi, kan begitu. Sampai berapa kali Pak, sampai perubahannya, tahun 2021 aja, berapa kali perubahan adendum? 2000 total itu sampai 2022 itu ada Enggak, dulu, sampai 2021 aja dulu. 2021. Nanti 2021 kan tidak selesai pekerjaannya itu adendum lagi kan gitu Pak. Betul. Nah, coba 2021 itu berapa kali dalam pelaksanaan yang diberikan jangka waktu selama 8 bulan itu berapa kali perubahan itu? Baik, Pembayaran. Artinya cara pembayarannya itu dirubah, itu berapa kali gitu loh. Coba ingat aja, lama betul nih. Saudara harusnya ingat Pak, berapa kali. Enggak selalu Takut harus salah. lihat catatan kayak gitu. Ya. Total ada 7 kali amandemen. Berapa? 7 kali sampai Allah. Desember 2021. Sampai 7 kali adendum kontraknya. Betul. Sampai Desember 2021. Ya. Jadi tiap sebentar, hampir tiap bulan dirubah itu Pak. Betul yang mulia. Kontrak kerjanya sampai hampir tiap bulan lah. Itu aja lah kerja PPK tuh. Mau robah kontrak dengan vendor. Sampai 7 kali. Betul yang mulia. Kenapa dirubah-rubah terus? Sebagian besar karena perubahan lokasi. Perubahan lokasi. Betul. Cuma itu, perubahan lokasi masa sampai 7 kali? Betul yang mulia. Ada juga perubahan termin juga. Termin Perubahan juga. termin itu ada sekitar 3 kali. Itu perusahaan apa itu? Tidak kredibel itu Pak. Tidak qualified. Tidak mampu sebetulnya dia. Dari segala sisi tidak mampu. Sisi finansialnya tidak mampu. Kenapa? Awalnya aja sudah termin. Sudah dirubah dari tangki menjadi termin. 20% awal. Lama-lama berubah sampai 7 kali. Capek lah saudara tanda tangan tiap sebentar merubah adendum terus sampai 7 kali. Iya Bison. Iya betul yang mulia. Iya. Nak saudara lapor sama Pak Anang Ahmad Latif. Saya selalu melaporkan Itu apa progres kata Pak pekerjaan. Anang kok dirubah-rubah begitu-begitu. Kayaknya ini kita mempertanggungjawabkan dana yang triliun ini. Bahaya juga itu. Robah. Ini Pak bertanggungjawabkan kepada PA, Pak Menteri. Pak Menteri mempertanggungjawabkan lagi antar lembaga, itu ke Menteri Keuangan. Begitu Pak. Berjenjang naik namanya. Betul yang mulia. Saudara tanggung jawab ke kuasa pengguna anggaran Pak Anang Ahmad Latif. Pak Anang Ahmad Latif bertanggung jawabkan kepada Pak Joni Gerald Plate. Iya kan? Betul yang mulia. Pak Joni Gerald Plate bertanggung jawab juga ke Menteri Keuangan Pak tentang anggaran yang diterima di dalam DIPA itu. Gitu loh maksudnya. Kok di bawahnya seperti itu? Heran saya. Coba saudara cerita. Apa itu? Kerjaan apa yang 8 bulan 7 kali perubahan? Apalah judulnya? Judul apa aja lah itu.
Saya nggak tahu apa Pak Joni Gerard pelatih itu tahu dengan keadaan yang di bawah itu. Saya yakin tak mungkinlah tahu yang pimpinan PA itu. Kalau Pak Anang tidak laporkan, saudara tidak laporkan, kan berjenjang naik Pak. Itu loh. Saudara mau aja itu. Kan harusnya konsultasi dengan PA Pak. Pengguna anggaran ini minta dirubah lagi kontraknya, berubah lagi. Adendum itu kan nama-nama istilah tuh Pak. Sebetulnya perubahan skema pembayaran. Itu maksudnya. Benar nggak tuh? Betul yang mulia. Nah sekarang begini, sudahlah. Ya nantilah ya tanggapan Pak Anang itu apa nanti. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.